Never been so close by qualifying for the World Cup, and I think that from my point of view is normal. Lihat, kami membutuhkan kekuatan tambahan. Setelah tiba di Indonesia, tak butuh waktu lama bagi kuartet pelatih baru untuk langsung bekerja mempersiapkan tim jelang round ketiga, di mana salah satunya sudah pasti menuntaskan proses seleksi asisten pelatih lokal untuk skuad Garuda. Ya, seleksi tersebut dilakukan Patrick Kluivert dan asistennya, Alex Pastoor, Dani Lanza, dan Gerard Van den Boer pada 3 hingga 4 Februari kemarin. Sejumlah pelatih lokal dipanggil PSSI guna mengikuti seleksi tersebut. Di antara pelatih-pelatih lokal tersebut terdapat nama Zulkifli Syukur dan Kurniawan Dwi Yulianto. Dua posisi yang akan direkrut oleh Patrick Kluivert adalah sosok asisten pelatih dan pelatih fisik di Timnas Indonesia Senior. Sebelumnya pun PSSI diketahui mengumumkan menyeleksi 10 pelatih lokal yang akan direkrut menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia. Perekrutan tersebut diharapkan menjadi proses transfer ilmu Patrick Kluivert dan tim yang berpengalaman kepada pelatih lokal. Mantan pemain Timnas Indonesia Zulkifli Syukur juga mengunggah momen setelah menjalani wawancara tersebut. Sedangkan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Pak Sumarji mengatakan Kurniawan Dulianto jadi nama lain yang ikut seleksi. Akan tetapi diketahui bahwa Kurniawan kini dianggap sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia U20 untuk tugas di Piala Asia U20 2025. Ya, pria yang kini bekerja sebagai asisten pelatih di Como tersebut pernah bekerja di Timnas Indonesia U22, di mana saat itu Kurniawan menjadi pelatih striker untuk Garuda Muda di ajang SEA Games 2023. Sementara itu pun saat ini sudah ada beberapa nama yang dikonfirmasi mengisi staf pelatih Timnas Indonesia, yang mana di posisi pelatih kepala ada nama Patrick Kluivert, asisten pelatih ditempati Alex Pastoor, Dani Lanza, dan Gerard Van den Boer. Posisi pelatih kiper kemungkinan bakal dipercayakan kepada Sjoerd Wonderberg. Untuk posisi pelatih fisik ada nama Quentin Jacoba yang dikabarkan sudah direkrut masuk ke staf pelatih skuad Garuda. Nah, untuk pengumuman asisten pelatih Timnas Indonesia dari pelatih lokal ini juga diketahui akan segera diumumkan oleh PSSI. Ya, dari nama-nama pelatih yang masuk kandidat sebagai asisten coach Patrick, sejatinya nama Zulkifli Syukur menjadi nama terdepan yang dipilih. Menilik Pak Manajer Timnas Sumarji yang tidak menampik bahwa nama Zulkifli Syukur sebagai kandidat yang akan mendampingi sosok Kluivert. Memang Zulkifli Syukur adalah sosok yang ideal karena pelatih ini adalah pelatih muda yang sudah punya sedikit pengalaman menjadi asisten pelatih di Persela Lamongan, menjadi pelatih kepala di Persela Lamongan dan juga sempat melatih tim PON Sulawesi Tengah yang lolos sampai ke perempat final. Zulkifli dipercaya untuk menduduki kursi pelatih kepala Persela Lamongan pada 12 September 2024 lalu, di mana hingga kini pelatih asal Makassar itu telah mengawal Persela Lamongan mengarungi 16 pertandingan. Dari 16 laga tersebut, Laskar Joko Tingkir berhasil mencatatkan 7 kemenangan dan sisanya 7 hasil imbang dan 2 kali kalah. Statistik apik ini membuat Zulkifli Syukur sukses membuka asa Persela Lamongan untuk meraih tiket promosi ke Liga 1 pada musim depan. Selain itu, sebagai pemain pun Zulkifli Syukur juga memiliki pengalaman luar biasa sebagai pemain Timnas Indonesia U23. Ia juga sempat berkarir bersama sejumlah klub ternama di Indonesia seperti Persib Bandung, Mitra Kukar, Arema FC, Borneo FC, Sriwijaya FC, hingga PSM Makassar. Tentu dengan berbagai bekal pengalaman sebagai pemain profesional dan juga kiprahnya di dunia kepelatihan, namanya dirasa yang paling diunggulkan bakal dipilih oleh Coach Patrick mendampingi Alex Pastoor dan jajarannya. Nah, selain Zulkifli Syukur, belakangan ini pun nama Nova Arianto juga digadang-gadang menjadi salah satu kandidat terkuat yang layak ditunjuk untuk menjadi asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Nova Arianto memang memiliki pengalaman yang jauh lebih mentereng sebab Nova telah mulai berkecimpung di dunia kepelatihan sejak tahun 2013 ketika menjadi asisten Pelita Bandung Raya.
Jika dilihat lebih jauh, setelah itu pun dia pernah menjadi pelatih kepala Madiun Putra, Bayangkara Youth, Lampung Sakti, hingga menjadi asisten pelatih Bayangkara FC pada 2019. Nova juga akhirnya ditarik Indra Syafri menjadi asistennya mengasuh timnas U23 pada 2019. Bahkan tak sampai di situ, dia pun mendapatkan tugas dari PSSI untuk membantu Sintayong sejak Januari 2020. Pekerjaan ini berlangsung cukup lama karena berjalan hingga awal 2025, sebab selain timnas senior, Nova juga jadi asisten STY di timnas U19 dan U23. Nah, pekerjaan terakhirnya atau saat ini ialah mengasuh timnas Indonesia U16, di mana sebagian besar para pemain asuhan Nova tengah disiapkan memperkuat timnas U17 pada ajang Piala Asia U17 2025. Tentu dengan rekam jejak yang tak kalah apik ini, Nova juga menjadi kandidat yang pas jika nantinya mendampingi Patrick Kluivert di skuad Garuda. Terlebih, ia sudah tahu bagaimana karakter dari punggawa senior yang telah ia bersamai selama 5 tahun terakhir. Yap, di tengah intensifnya pemilihan asisten pelatih lokal untuk Patrick Kluivert di era baru ini, Coach Indra Syafri yang sedang persiapkan skuadnya di ajang Piala Asia U20, secara mengejutkan juga merilis skuad final yang bakal dibawanya di ajang tersebut. Seperti diketahui, Piala Asia U20 2025 akan berlangsung di China pada 13 Februari hingga 1 Maret, di mana timnas Indonesia U20 berada di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan juga Yaman. Jelang ajang tersebut, Coach Indra Syafri telah menentukan nama-nama yang dibawanya, dan yang mengejutkannya adalah tidak ada nama Arhan Kaka di dalamnya. Yap, striker Persis Solo itu sebelumnya juga tidak dibawa Indra Syafri di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri lebih memilih Jens Reven dan Muhammad Ragil sebagai bombernya, dan kejutan lain datang dari lini tengah timnas Indonesia U20, di mana ada sosok Evandra Flarasta yang merupakan andalan Nova Arianto di tim nasional U17. Dan tentu Jens Reven jadi salah satunya pemain naturalisasi dalam daftar ini, menyusul batal bergabungnya Dayan Mag dan tim Gaipans. Selain itu juga ada pemain Sao Paulo Brasil Welber Jardim yang juga dipilih oleh Indra Syafri, dan pemain abroad lainnya adalah Marcelinus Amaola. Menilik ini, Garuda Nusantara diharapkan bisa melaju sampai babak semifinal, di mana dengan begitu Doni Tripamungkas dan kawan-kawan bisa berlaga di Piala Dunia U20 2025. Ya, menyusul rilisan skuad final timnas U20 jelang ajang bergengsi Asia itu, sejatinya tim asuhan Indra Syafri masih begitu diragukan usai mengalami kekalahan beruntun kala menghadapi Yordania dan Suriah di laga uji coba. Memang penampilan timnas U20 belum meyakinkan, di mana meskipun Mandiri U20 Challenge Series hanya laga pemanasan, dan Indra Syafri masih melakukan rotasi untuk mendapatkan starting 11 di Piala Asia U20, tapi publik tetap tak bisa memakluminya. Main buruk, bersiapkan untuk digebuk. Bahkan Indra Syafri out mulai disuarakan. Ya, inilah dinamika sepak bola nasional. Bahkan menurut media Vietnam, penampilan timnas Indonesia U20 dinilai cukup mengkhawatirkan, apalagi nanti di Piala Asia U20, Garuda Nusantara akan menghadapi musuh yang dinilai cukup berat. Media Vietnam kemudian juga menyatakan bahwa nasib Garuda Nusantara asuhan Indra Syafri sudah bisa ditebak jika tidak segera memperbaiki performanya. Mereka bahkan memastikan Garuda Nusantara akan tersingkir lebih cepat di Piala Asia U20 2025 apabila tak ada perubahan yang dilakukan oleh Coach Indra Syafri. Tapi meski begitu, yang pasti memang menjadi tantangan berat buat Coach Indra untuk melangkah ke Piala Asia meskipun di kelompok umur telah 2 kali juara U19 pada 2013 dan 2024, juara Piala AFF U22 pada 2019 dan juara SEA Games 2023. Tapi di Piala Asia U20, prestasi tertinggi Indra Syafri adalah babak perempat final Piala Asia U20 pada 2018 setelah kalah 0-2 dari Jepang. Tentu harapannya di gelaran Piala Asia edisi ini, target tinggi yang telah dipatok dapat diraih, terlebih dengan motivasi berlipat usai kemenangan di laga terakhir melawan India di U20 Challenge Series lalu.